Shalom, salam jumpa dalam acara Light of Revival pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambaku itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Pemeliharaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, konteks firman Tuhan ini mengisahkan tentang pergumulan hidup yang dialami oleh seorang janda. Pergumulannya adalah bahwa mereka punya hutang yang belum dilunasi, sedangkan penagih hutang datang mendesak dan memberi ancaman kalau hutangnya belum dilunasi, maka kedua anaknya akan diambil menjadi budak. Nah, ini tentu menjadi pergumulan khusus dari ibu janda ini. Namun satu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh ibu ini adalah bahwa dia memiliki iman yang besar kepada Allah. Dan imannya itu diwujudkan dengan dua hal. Yang pertama adalah dia mencari Allah untuk mencari atau meminta petunjuk terkait dengan solusi yang harus dilakukannya menghadapi pergumulan itu. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa suaminya itu seorang yang takut akan Tuhan. Dan otomatis ibu ini juga adalah seorang percaya, seorang yang takut akan Tuhan. Maka ini juga memberi pelajaran bagi kita bahwa seorang percaya atau orang yang sekalipun hidup takut akan Tuhan, itu tidak berarti dia akan luput dari tantangan dan persoalan hidup. Persoalan hidup akan tetap terjadi atau dialami oleh orang percaya. Namun di sini dituntut iman kita kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk menghadapi dan mengatasi persoalan adalah dengan iman yang ada pada kita, kita mencari Allah untuk meminta petunjuk. Dikatakan dia datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah Nabi Allah, adalah hamba Tuhan. Maka itu berarti dia mencari pribadi yang tepat, datang kepada Allah melalui Nabi Elisa, meminta petunjuk kepada Nabi Elisa. Maka kalau kita membaca di dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-7, ketaatan wanita ini juga akhirnya meluputkan dia dari pergumulan hidup yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini menceritakan tentang bagaimana pemeliharaan Allah yang besar terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang hidup takut akan Allah. Bagaimana pemeliharaan Allah dialami, diterima oleh orang-orang yang senantiasa berharap kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mencari Allah untuk menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan hidup. Oleh karena itu, dari pelajaran ibu ini, mari kita melihat bahwa Allah adalah satu-satunya pemelihara hidup kita. Dan setiap tantangan, pergumulan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, janganlah membuat iman kita goyah. Janganlah membuat atau menjadi penghalang bagi kita untuk mencari Allah dalam situasi-situasi seperti itu. Tetapi carilah Allah dan lihatlah bagaimana bukti pemeliharaan Allah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pelajaran firman Tuhan yang sangat-sangat sederhana bagi kami pagi hari ini. Kalau kami masih ada sampai detik ini adalah bukti pemeliharaan Allah. Sekalipun kehidupan kami penuh dengan tantangan, iman, pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, tetapi dengan iman yang tetap kami taruh di dalam Tuhan, maka iman itulah yang membuat kami untuk senantiasa mencari Tuhan, bahkan senantiasa melihat dan merasakan bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.